Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyina wa khalilina wa qudwatina rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami tina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngaji, mari kita bersama-sama memulainya dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sedikit berupaya untuk menjawab pertanyaan saudara kita di grup. Meskipun pertanyaannya ini menyangkut masalah teknis dan sangat luas sekali, karena keterkaitan teknis, keterkaitan hukum itu keterkaitan dengan teknis tentang syarat, sementara yang ditanyai anak sendiri kurang menguasai tentang seluk-beluk teknis di lapangan. Oleh karena itu tentang masalah pertanyaan KUR, hutang dan KUR ya, atau KUR adalah singkatan dari kredit usaha rakyat. Di bank-bank itu menyediakan namanya KUR. Memang KUR ini biasanya disediakan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan dengan angsuran yang sangat rendah dibandingkan dengan program lainnya. Dan di dalam kesempatan kali ini Ana untuk menjawab dari sisi lahirnya saja, dalam satu sisi ya, tidak beberapa sisi, karena harus butuh tahu secara teknis di lapangan, teknis pemerintah belum menguasai tentang hal itu. Jadi mungkin yang bisa Ana jawab adalah tentang masalah hukum secara umum tentang pinjam-meminjam, terutama yang terkait masalah lembaga atau perbankan. Itu yang bisa mungkin akan Ana sampaikan. Semoga nanti jawaban Ana ini tidak memuaskan kepada antum, kepada yang bertanya khususnya, supaya antum bisa mencari atau bertanya kepada guru-guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain, terutama kepada dewan-dewan yang menguasai tentang teknis perbankan khususnya ya. Karena kalau nanti menjawab yang bukan ahlinya, takutnya salah. Sementara yang dimaksud satu sisi, Ana menjawab sisi yang lain.
Oleh karena itu semoga nanti jawaban anak ini tidak memuaskan antum. Kalau jawaban tidak memuaskan tentu antum akan mencari jawaban-jawaban dari guru-guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain insya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tentang pertanyaan hukum hutang dan kur, ini malah justru mungkin anak ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammah faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ada transaksi dalam hal hutang piutang, maka hendaklah kalian mencatat hutang piutang yang ditentukan masanya, maka hendaklah kalian mencatat atau menjadikan sebuah catatan transaksi yang jelas antara pihak yang hutang dengan pihak yang dihutangi. Itu pesan pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini penting bagi kita untuk memegang teguh pertama kepada Al-Quranul Karim ketika kita hutang piutang. Kemudian yang kedua adalah berdasar kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu atau juga dalam masih sebuah ayat, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Artinya juga ketika kalian hutang piutang juga dalam catatan itu hendaklah mengambil sebuah saksi, dua saksi daripada para laki-laki, atau kalau dengan perempuan mungkin satu laki-laki dua perempuan. Itu yang diantaranya sunnah-sunnah ketika transaksi masalah hutang piutang. Kemudian juga dengan dasar ini, saudara-saudaraku sekalian, kita mengawali bahwa hutang sebenarnya secara garis besar itu hukumnya boleh. Dari ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ini menandakan bahwa hutang dalam aslinya adalah diperbolehkan. Tidak ada halangan, tidak ada hukum haram, tidak ada hukum sunnah. Hukumnya aslinya adalah hukum boleh. Nanti menjadi haram, menjadi sesuatu yang bisa jadi malah harus wajib ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian bersandar juga kepada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah riwayat hadis yang sahih pernah berhutang. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman minal yahudi ila ajalin farohanahu dir'ahu. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membeli makanan dari orang Yahudi, tapi tidak punya utang, tidak punya uang untuk membelinya, akhirnya menggadaikan daripada baju besinya. Dan itu akhirnya pun juga dijadikan sebagai kisah yang menarik, kisah yang mengharukan tentang kehidupan seorang Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membeli kehidupan untuk kehidupan. Artinya bahwa ketika terdesak untuk membeli makanan, sedangkan makanan itu bahkan ketika kita dalam kondisi tidak punya makanan apa-apa pun juga,
makanan-makanan yang seharusnya di hutan, misalkan kita tidak punya apa-apa, tidak ada makanan apa-apa, kok kita ketemunya adalah makanan-makanan hewan-hewan yang tidak diperbolehkan, tapi adanya itu, maka itu menjadi hal yang darurat yang boleh kita makan. Nah, apalagi kita hidup di tengah-tengah sosial, banyak orang, banyak kebutuhan, tapi kebutuhan-kebutuhan yang pokok tentunya. Kebutuhan yang terkait masalah makanan-makanan. Maka di sini di dalam sebuah hadis tadi yang kita bacakan, ishtaratu aman, Rasulullah memberi makanan tapi dengan menggadekan baju besinya, baju yang digunakan untuk perang biasanya itu. Nah itu kan kalau terkait masalah makanan ini kan berarti sudah kondisi-kondisi mendesak Rasulullah. Tidak mungkin seorang Rasulullah membeli makanan dengan menggadekan sebuah baju besinya. Sampai-sampai kalau tidak salah itu hadisnya itu di akhirnya itu di saat Rasulullah berjanji pada waktunya untuk membayar, tapi Rasulullah belum jatuh tempo, tapi Rasulullah sudah ditagih, ya sudah ditagih oleh orang Yahudi untuk membayar hutangnya itu. Bahkan itu di hadapan para sahabat dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau nggak salah orang Yahudinya itu bernama Zaid. Saat itu dia orang Yahudi itu belum masuk Islam, walaupun nanti akhirnya dia masuk Islam. Dengan cara yang kasar, bahwa di hadapan para sahabat menagih hutang dengan cara yang kasar. Kemudian sahabat Umar yang dikenal dengan watak yang keras itu merasa marah, seolah-olah melecehkan dan merendahkan Rasulullah yang menjadi diagungkan di tengah-tengah sahabat. Tapi Rasulullah tersenyum, Rasulullah berjanji karena belum jatuh tempo, masih ada waktu beberapa hari, dan saat itulah kemudian sahabat Umar diperintahkan untuk membayarnya. Nah, dan ini menandakan apa, kisah yang masyhur ini juga Rasulullah seorang manusia yang biasa. Jadi Rasulullah meskipun seorang nabi tapi pernah berhutang. Artinya juga di sini mengambil hukum juga bahwa hutang adalah diperbolehkan. Kemudian jika hutang itu untuk pertama adalah hutang yang untuk hal-hal yang bersifat prinsip, karena di sini kalau melihat kepada redaksi hadisnya adalah to'aman, ishtaratu aman, artinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang menjadikan kita mati, bahasanya begitu, bukan untuk gaya hidup. Kalau hutang untuk gaya hidup ini nanti versinya sudah beraneka macam hukum nanti. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang mengatakan makruh. Karena apa? Keterkaitan masalah untuk apa. Jadi ini hutang untuk apa itu penting. Bukan sekedar hutang, hukum hutang. Jadi hutang untuk apa? Kalau hutang untuk kehidupan yang mendesak, hutang yang untuk kehidupan, untuk kebutuhan-kebutuhan, sebagian riwayat Rasulullah pernah hutang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir misalkan. Nah, itu juga bagian dari kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang darurat, yang vital dalam kehidupan manusia. Tapi juga ada catatan juga bahwa Rasulullah ketika hutang itu ada namanya rohen. Rohen itu adalah jaminan. Ya. Ini adalah bagian-bagian untuk diantara kita sebaiknya begitu. Berarti pertama ketika keterkaitan masalah hutang, pertama adalah harus ada catat mencatat. Ya. Kedua harus ada saksi. Yang ketiga adalah tujuannya untuk apa? Kebutuhan-kebutuhan yang darurat atau tidak, ya, digunakan untuk sesuatu yang baik atau tidak.
Jangan digunakan untuk gaya hidup, tapi digunakan untuk kebutuhan hidup. Berbeda antara gaya hidup dengan kebutuhan hidup. Kalau hutang untuk gaya hidup, para ulama ada menghukumi makruh dan ada yang menghukumi haram. Nah, itu diantara keterkaitan masalah hutang. Ya. Kalau keterkaitan masalah kebutuhan hidup, maka ini contoh Rasulullah adalah contoh yang real bahwa Rasulullah pernah hutang untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian syarat yang keempat adalah diupayakan adanya jaminan. Nah, jaminan ini jangan sampai jaminan digunakan oleh orang yang menghutangi untuk mengambil manfaat. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita singgung di tengah-tengah masyarakat kita ini. Contoh umpamanya begini, ada orang menghutangi kepada kita. Uang, kita nggak punya uang, kita punya jaminan mobil misalkan, atau punya jaminan sawah misalkan, tapi kemudian mobilnya dimanfaatkan, mobilnya digunakan, atau jaminan sawah, tapi sawahnya dimanfaatkan untuk persawahan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian yang hampir para ulama mengatakan itu adalah haram. Mengendikani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi kreditur itu adalah riba, dan termasuk yang ditanyakan di dalam kur tadi itu nanti. Nah, nanti mungkin nyinggung soal kur yang terakhir. Nah, jadi intinya pertama, sering kita ini di tengah-tengah masyarakat kita, dari adanya persyaratan hutang piutang harus ditulis, yang kedua harus ada saksi, yang ketiga digunakan untuk kebutuhan yang pokok, digunakan untuk usaha yang menunjang kepada manfaat umat. Yang keempat adanya jaminan-jaminan itu tadi, sebagaimana Rasulullah menjaminkan baju besinya. Hal-hal demikian ini penting. Malah justru ini yang kadangkala terus terang kita malah justru sering menyoroti hukum pinjam meminjam di bank, pinjam meminjam di seringnya kita itu menyoroti. Misalkan hukumnya BMT bagaimana kok mengambil uang, misalkan mengambil untung, misalkan bank bagaimana kok mengambil untung, misalkan. Seringnya kan pertanyaan ke arah sana tanpa kita sadari. Ini namanya sama seperti hanya pembahasan kita sebelumnya. Di tengah-tengah masyarakat kita ini banyak menyoroti kalau ceramah, kalau masalah aurat perempuan gitu kan. Jarang menyoroti tentang masalah aurat laki-laki, dan kita sudah bahas itu. Karena seolah-olah aurat itu hanya aurat perempuan gitu kan. Padahal laki-laki punya aurat kan begitu. Itu kan pembahasan minggu yang lalu gitu. Nah, ini sama halnya di tengah-tengah kita ini yang perlu kita kritik, perlu kita cemaskan dan khawatirkan ini malah justru bukan lembaga. Nanti kalau soal riba dan tidaknya nanti pembahasan yang terakhir. Kita ini di tengah-tengah masyarakat kita ini yang malah justru sering pertama sudah jauh dari sunnah. Pertama, hutang piutang yang bersifat tradisional. Saya menganggapnya tradisional ini. Tradisional itu saya mengatakan apa? Tapi intinya begini, kalau mamanya di kampung ya, saya misalkan punya tetangga, saya nggak punya duit, pinjam uang 100.000 misalkan. Pertama biasanya orang percaya misalkan sama saya, misalkan saya pinjam uang 100.000, ya saya minjem ya, nanti minggu depan saya kembalikan. Pertama, hutang itu tidak dibahas jumlahnya ya. Jadi hukum hutang ini tidak dibahas sekian miliar, sekian
juta, sekian, kecil, tidak besar. Hukumnya sama, hutang. Saya misalkan hutang kepada tetangga. Ya. Pertama hanya pinjam, ketemu di jalan misalkan, pinjam dong. Misalkan. Apalagi di masyarakat kita kan ini sudah banyak, ini sudah mau kondangan nggak punya duit, pinjam tetangga, pinjam teman, hanya 10.000, 20.000, tetap namanya hutang, ya hutang. Hutang kecil dengan besar kan sama, tidak ada bedanya. Di dalam hukum tidak ada bedanya. Ini yang harus kita koreksi bersama-sama. Sama seperti halnya pembahasan kita pekan lalu itu tentang masalah aurat perempuan. Kenapa yang dibahas aurat perempuan terus, aurat laki-laki nggak dibahas? Itu seolah-olah bahwa laki-laki bebas, sehingga akhirnya tanpa disadari ternyata kita ini laki-laki banyak yang melanggar aurat kita kan. Nah, sama seperti hanya pertanyaan-pertanyaan kita itu banyak menjurus kepada sebuah lembaga perbankan, riba di bank, riba di BMT dan lain sebagainya bahasa itu. Tapi lingkungan kita ini sebenarnya ini lingkungan yang malah justru pertama yang harus kita soroti dulu. Tadi itu, saya meminjam uang, bilang pekan depan saya bayar. Pertama, cara utang ini sudah nulayani, sudah melanggar daripada sunnah. Kenapa? Pertama, hanya pinjam saja, pertama nggak ada saksi. Yang kedua tidak ditulis itu. Jarang ditulis hutang 20.000, 50.000, 100.000. Yang tahu hanya yang hutang dengan yang dihutangi saja. Ya ini kan bermasalah. Ini kan pertama sudah melanggar sunnah pertama ini. Karena perintahnya itu faktubu. Para ulama mengatakan bahwa setidaknya kita punya kata-kata faktubu itu punya bukti lah begitu. Kalau bahasa kasar itu ditransfer itu, kata-kata transfer itu pinjaman misalkan. Itu namanya sudah uktubu, faktubu, sudah kata-kata begitu. Ya, ini setidaknya ya pinjaman. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita hanya meminjam tidak ada catatan begitu, tidak ada bukti transfer misalkan. Terus hanya di jalan ketemunya jalan pinjem dong 20.000, 50.000, 100.000. Wis begitu saja, ya tidak ada orang lain yang tahu. Ini kan juga tadi itu kata Allah, firman Allah fastashidu syahidaini. Sayugjanya kan memang kita ini dalam hal pinjam meminjam ada saksi kan begitu. Ya ini yang bersifat tradisional di tengah-tengah masyarakat kita itu jarang ada saksi. Kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin kebutuhan mendesak mungkin kita nggak tahu. Kalau mendesak mungkin diperbolehkan. Untuk usaha-usaha halal mungkin diperbolehkan. Tapi biasanya yang persyaratan keempat tidak ada jaminan. Kan begitu. Rasulullah meminjam dengan adanya jaminan. Berarti sayugjanya kita meniru kan begitu. Nah tapi jaminan ini memang tidak mesti harus senantiasa berupa barang, berupa benda, akan tapi bisa jadi dalam bentuk-bentuk misalkan pekerjaan atau bisa jadi dalam bentuk usahanya, perusahaannya, begitu. Nah, ini yang malah justru kita ini berbenah soal sini dulu. Soal nanti kok kok ada kelebihan, ada transaksi, ini nanti sama di lembaga, di bank ketika ada transaksi kok lebih, ini juga sama nanti. Nah ini yang kita kritik untuk diri kita ini, malah justru ketika di lembaga, di perbankan yang sering kita soroti hukumnya, di BMT kok namanya Islam tapi kok ada, kan seringnya pertanyaan kan begitu. Baitul Mal wa Tambil namanya nama Islam gitu. Tapi kok ada biaya administrasi tiap bulan misalkan begitu. Itu kan akhirnya sama saja. Lah, sebenarnya bukan masalah itunya. Nanti itu adalah masalah lain. Yang kita soroti di sini adalah
Yang kita soroti di sini adalah masalah tradisi-tradisi yang harus kita rubah ya di tengah-tengah kita. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke arah lembaga, malah justru lembaga ini lebih aman, lebih dekat secara formal ya dulu, secara sunnah dulu. Itu lembaga di bank, lembaga di BMT, ini kalau terus terang secara hutang piutang ini lebih mendekati sunnah. Ini bukan membahas masalah ribanya dulu ya, jangan bahas masalah ribanya dulu. Membahas masalah hutang piutang, pertama di lembaga itu biasanya pertama ada saksi, biasanya didatangkan notaris misalkan. Kemudian yang kedua ada bukti dicatat. Ada kan transaksi-transaksi bahkan pakai materi itu kan ada, berarti kan mengikuti sunnah. Yang ketiga adalah biasanya ada jaminan, walaupun jaminannya berupa sertifikat, berupa mobil, berupa sawah, berupa apa barang itu, tapi namanya ada jaminan. Nah, sementara di tengah-tengah kita ini ada hutang piutang yang kesannya itu seolah-olah persaudaraan. Tapi sebenarnya itu juga sama, melanggar. Gitu. Jadi ini yang tradisi-tradisi ini yuk kita bangun untuk menuju tradisi yang lebih baik. Malah justru jangan kita senantiasa menyoroti bahasanya pihak lain, tapi pihak kita sendiri ini. Digunakan untuk apa? Nah, karena kalau tadi berangkat daripada hukum hutang piutang adalah hukumnya pertama boleh kan begitu. Ngendikani Allah, bahkan orang-orang yang beriman diperbolehkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Yang penting ada uktubu, karena uktub itu kata-kata fi'il amar, artinya harus ada catatan begitu. Harus catatan ini juga menjelaskan tentang perkiraan supaya apa, jelas, misalkan jelas apa waktu pengembalian. Jadi tujuan untuk dicatat itu supaya jelas pengembaliannya. Bukan misalkan saya hutang kepada tetangga, yuk saya mau kondangan pinjam uang 100 ya. Wis nggak ada saksinya. Kapannya ini dikembalikan kapan? Ya. Kalau lupa terus bagaimana? Lah terus orang yang kita hutangi ketika narik dan sementara kita lupa, lalu bagaimana? Ya ini kan tidak sesuai dengan sunnah yang diterapkan oleh dalam wahyu. Ya, ini yang perlu kita koreksi di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, dalam tradisi kita. Sebelum kita banyak mengkritik tentang hukum pinjam meminjam di bank, di BMT, lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ya, ini penting untuk diri kita supaya memang perlu untuk diri kita ini juga agak hati-hati ketika kita ini pinjam-pinjam yang terkait untuk gaya hidup kita. Misalkan pinjam uang untuk membeli mobil, sementara kita hanya satu keluarga. Mobil kita 2 misalkan. Kecuali kalau pinjam uang untuk usaha. Berarti kan sama dengan Rasulullah ketika minjam untuk makan, kan begitu. Nah ini permasalahannya, berarti kalau untuk gaya hidup para ulama tujuan untuk meminjam saja sudah berkembang hukum nanti itu. Bisa jadi hukum meminjam hukumnya wajib. Kenapa wajib? Kalau kita kelaparan, daripada kita nyuri, daripada kita meminta kepada tetangga sementara kita punya jaminan, ya kita pinjam, kan begitu. Nah itulah yang menjadi bisa jadi menjadi akhirnya dari hukum awal boleh menjadi hukum wajib. Nah yang menjadi khilaf, yang menjadi perbedaan perdebatan ini adalah baik yang bersifat tradisional adat di kita ini, lingkungan kita, atau yang lewat lembaga BMT, bank, ini kan keterkaitan masalah kelebihan. Jadi kelebihan itu dalam arti begini. Saya meminjam uang 10 juta. Tapi pihak bank kamu misalkan harus mengembalikan 15 juta. Berarti yang 5 juta ini bentuknya dianggap sebagai apa? Nah inilah para ulama ada yang menganggapnya sebagai bagian riba yang haram.
Ada yang menganggapnya sebagai misalkan keluarnya. Nanti kalau MUI juga ada, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan beberapa fatwa dengan persyaratan. Misalkan tidak mungkin lembaga kemudian akhirnya bisa mengatakan kita meminjam 10 juta ya harus kembali 10 juta misalkan. Nah, sementara yang bekerja di lembaga makan apa? Padahal ke lembaga ngurusi kita, survei ke tempat kita itu butuh transportasi, mereka nunggu nyatet itu butuh makan. Lah para ulama termasuk juga yang dikeluarkan oleh fatwa Universitas Al-Azhar Mesir misalkan, kalau tujuannya untuk administrasi itu bagian yang diperbolehkan. Nah, akhirnya berkembang namanya cabang, ya begitu. Lah, intinya jangan sampai hutang ini terlalu membebani. Pertama membebani kepada diri kita, ya. Yang kedua adalah membebani kepada orang yang berhutang maupun orang yang dihutang. Karena dua-duanya tidak diperbolehkan. Membebani terlalu berat kepada orang yang dihutangi juga banyak bentuknya. Misalkan pas saat ditagih atau pas saat janji, misalkan pelunasan 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, tetapi meleset beberapa bulan misalkan. Berarti itu kan namanya menyakiti kepada orang yang meminjami kepada kita. Baik secara personil maupun lembaga. Juga dari pihak lembaga, baik bank maupun perorangan yang meminjami kepada kita. Jangan sampai ketika kita belum ada duit kemudian dipaksa, kemudian diteror, kemudian apalagi dikasih, ya ini termasuk ketika ada denda yang di atas daripada transaksi, ini otomatis namanya riba. Oleh karena itu, bila kita meminjam, hindari hal-hal yang melebihi daripada batas kita. Misalkan kalau kita janji membayar setiap tanggal 20 misalkan, usahakan jangan membayar lebih daripada tanggal itu, kecuali terpaksa misalkan. Itu pun juga kalau bisa harus ada, jangan ketika ditelepon misalkan teleponnya tidak diangkat misalkan. Ini adalah hal-hal yang keterkaitan dengan sikap kita, mental kita, akhlak kita, ya. Jadi kembali lagi bahwa ini bukan masalah lembaga atau non lembaga, bank atau bukan bank. Ini keterkaitan masalah kita. Ini adalah bagian daripada hutang, karena hutang itu baik berbentuk kur, baik berbentuk, terutama yang berbentuk konvensional, meskipun kur itu bahasa orangnya biayanya ringan, tapi ada yang biayanya berat sekali, termasuk yang konvensional. Itu memang oke lah, itu kita masalah teknis ya, nanti kita kembangkan kembali. Tapi yang paling penting untuk ngaji malam hari ini adalah bagaimana kita menghindari hutang piutang yang tanpa catatan, hutang piutang yang tidak ada saksi, hutang piutang yang tidak jelas waktunya. Dan dari kita yang berhutang, hati-hati, jangan sampai ada niat pertama hutang untuk gaya hidup, bukan hutang untuk manfaat ya, hutang untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, jangan sampai kita yang hutang ini melewati daripada batas-batas waktu yang ditetapkan. Kan ada batas, misalkan biasanya di lembaga-lembaga itu misalkan kita hutang tanggal 20, misalkan dikasih batas toleran itu sampai 3 hari sampai 5 hari misalkan. Begitu. Jangan sampai melebihi itu. Karena itu sudah bagian dari ittifaqiyah atau perjanjian kita. Dan itu bisa jadi masuk kepada hukum lain, bisa dianggap kedoliman, bisa dianggap membohongi dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari. Yang ketiga adalah jangan sampai di hati kita untuk berniat untuk tidak memenuhi daripada hutang kita. Sampai ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma rajulin yudinu dainan, atau sebagian riwayat yatadayyanu dainan, siapa saja yang niat berhutang wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu
laki Allahu sarikon. Tapi ketika dia hutang, berniat untuk tidak melunasi, tidak membayar, ada di hatinya itu. Laki Allahu sarikon, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan menjadi seorang pencuri. Karena apa? Karena ada niat untuk menghindar daripada hutang-hutang itu. Ini berbahaya juga. Karena jangan sampai ini mungkin lebih berbahaya walaupun hutangnya tidak di lembaga, tidak di bank misalkan. Hutang kepada tetangga. Sengaja kita melupakan. Walaupun hutangnya kelihatannya sedikit kan begitu. Makanya tidak heran ketika setiap ada kematian itu guru-guru kita, ustadz-ustadz kita menyampaikan mohon diibrokkan, mohon dibebaskan ketika hutangnya sedikit. Ketika orang hutangnya hutangnya banyak, mohon menghubungi kepada ahli waris. Karena keterkaitan itu, bahwa itu amal-amal seseorang itu keterkaitan dengan hutang kita. Nah, karena itu sampai-sampai ada seorang yang meninggal itu kemudian Rasulullah tidak mau menyolati sampai ada yang menjamin. Kemudian ada seorang sahabat yang baru menyatakan akan menjamin hutangnya itu, baru Rasulullah ikut mensolatkan. Nah itu juga ada hal yang penting, bahwa kita itu mati jangan sampai punya hutang. Ini yang penting juga. Ya, hindari hal-hal yang transaksi-transaksi yang merugikan kepada orang lain, yang membuat kita janji-janji palsu atau membohongi, dan juga punya hutang tapi sengaja melupakan diri. Ini adalah bagian-bagian kezaliman yang harus kita hindari. Jadi keterkaitan masalah kur secara teknis memang perlu kita mendalami secara hukum, tapi secara garis besar kita hukum baik di dalam kur maupun lembaga bank maupun BMT maupun secara personil sebenarnya sama saja. Perlu kehati-hatian, perlu syarat-syarat tertentu. Malah justru yang kita pikirkan di tengah-tengah masyarakat kita adalah ketika kita hutang piutang tanpa ada catatan, tanpa ada saksi, tanpa ada lembaga yang mengawasi, dan tanpa ada jaminan, ini yang malah justru perlu kehati-hatian di tengah-tengah kita. Karena ini bagian dari bukan sekedar haram, tapi masalah surga dan neraka. Ketika Rasulullah man faraqar ruh al jasad wa bari'un min salasain dakhalal jannah. Siapa yang pisah rohnya dari jasad, artinya meninggal, sedangkan dia bebas dari tiga ini, ketika meninggal maka dia akan masuk surga. Apa tiga hal itu? Yaitu kesombongan, hutang, dan korupsi. Karena itu penting, dan dalam sebuah hadis lagi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Seorang mukmin itu ketika meninggal itu jiwanya diikat dengan hutangnya sampai dibayar hutang-hutangnya itu. Nah ini adalah mungkin yang lebih kita tekankan ya, dan kita hindari. Memang riba-riba kita hindari, tapi jangan sampai setiap kita hanya menyoroti soal perbankan, transaksi di perbankan atau BMT saja, sementara transaksi yang bersifat tradisional di tengah-tengah kita, lingkungan kita cuek dan abai. Karena itu malah justru yang tidak ada ketika orang meninggal misalkan, tidak ada tuntutan tapi dituntut di akhirat nanti. Padahal kita punya hutang, kemudian kita lupakan hutang itu, tidak ada saksi, sengaja kita lupakan, tidak ada catatan, sengaja kita lalaikan. Ini mungkin lebih berbahaya ya. Kalau riba itu keterkaitan masalah haram, halal. Haram itu artinya menghalangi dosa kita, menghalangi kebaikan kita, menghalangi rezeki kita, menghalangi ibadah kita, pahala yang seharusnya dapat pahala menjadi tidak. Tapi kalau hutang tidak dibayar, malah justru bukan sekedar haram, masuk neraka. Jadi
Bukan sekedar. Jadi halal haram itu memang berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah haram yang langsung masuk neraka. Yaitu apa? Kita melupakan kepada tidak ada niat membayar. Nah, itu. Ya, usahakan yang punya hutang membayar bisa tepat waktu supaya tidak kena deadline, tidak kena denda, dan juga yang kita hutangi jangan sampai terlalu memeras, terlambat sehari mendapat dikasih denda sekian persen, sehingga akhirnya menjadikan orang yang hutang itu semakin terbebani. Itu adalah bagian-bagian yang dilarang di dalam Islam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, pencerahan, meskipun mohon maaf tidak bisa menjawab hukum secara teknis karena secara pola dan teknisnya kurang menguasai apa itu kur dan bagaimana sistem kur yang terjadi. Mungkin karena itu butuh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia atau lembaga ormas-ormas dan lembaga fatwa hukum yang biasanya sampai detail karena tahu harus mengkaji tentang syarat-syarat secara detail di lapangan. Tapi yang Ana sampaikan hanya sekedar secara umum, garis besar secara umum, supaya kita minimal bolehlah kita hutang, tapi harus ada aturan, harus ada tahu tujuannya untuk apa, jangan sampai untuk gaya hidup, tapi untuk keperluan hidup kita, terutama yang darurat dan untuk manfaat bagi umat, sebagaimana Rasulullah pernah hutang untuk umat, kebutuhan umat itu. Insya Allah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali pada pekan depan ya, pada pekan depan. Bila ada nanti kita buka karena pertanyaannya sudah terjawab semua yang ada dalam grup. Insya Allah nanti besok kita buka pertanyaan kembali. Insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Semoga antum tidak puas dan sehingga akhirnya bisa bertanya kepada syekh atau ustadz-ustadz dan guru-guru yang lain. Insya Allah tambah ilmu, tambah barokah, tambah pencerahan. Insya Allah. Nakhtim hadal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.